Halo Gadgeters, udah nonton pre-review iPhone 12 Pro kami? Kalau belum, monggo, cards-nya ada di sebelah sana. iPhone 12 Pro tuh kami impor sendiri lewat jalur resmi dari Singapura. Keuntungannya sebenarnya impor sendiri adalah dipastikan handphone kalian masuk dengan jalur resmi seresmi-resminya. Jadi kalau nanti kalian emailnya kenapa-kenapa di kemudian hari, kalian tuh punya posisi yang kuat untuk komplain ke instansi terkait. Minusnya adalah ribet. Ya, sekedar cerita, iPhone 12 Pro kami sampai sekarang belum dapat sinyal karena ada miss dari sisi admin jasa pengiriman, padahal dokumen kami udah super lengkap. Lagi proses dibantu sekarang, dibenerin datanya. Di sisi lain, iPhone 12 biasa kami udah mau selesai prosesnya dan bener segala-galanya. Hari ini harusnya dikirim, hopefully dengan email yang sudah aman. Di video kali ini, kami ingin memberikan step-by-step guide bagaimana cara mengimpor smartphone secara mandiri supaya lebih lancar nanti prosesnya. Oke, kita sekarang mulai dari yang pertama. Cari tahu mau beli barang dari mana, negara asalnya mana, dan tokonya apa. Habis itu cari tahu mereka melayani pengiriman barang ke Indonesia atau tidak. Ya, mayoritas dari pengalaman kami nggak bisa langsung. Contoh, Apple Store atau Google Store nggak bisa. Harus dikirim ke alamat lokal yang ada di negara di mana barang tersebut bisa dipesan. Seperti kami itu punya teman di beberapa negara, ya misalnya Singapura, China, dan USA. Kita beli barang, lalu dikirim ke alamat dia. Lalu dia yang bantu kirim ke kita di Indonesia. Nomor 2, pilih perusahaan pengiriman yang kalian inginkan. Ada macam-macam ya, DHL, FedEx, TNT, UPS. Lalu, siapkan barang kiriman kalian. Deskripsi di manifest harus dibuat detail, buat dengan jelas keterangannya bahwa barang tersebut, barang yang kita kirimkan adalah mobile phone atau smartphone. Terus, cantumkan nomor email 1 dan 2, dan juga cantumkan HS code. HS code-nya 851712200. Dibuat huruf besar kalau perlu. HS code itu adalah kategori barang impor HKT yang memiliki nomor email. HKT itu kepanjangannya HP, komputer, dan tablet. Oh ya, penting nih, saat kirim barang jangan digabungin dengan barang lainnya, terutama di luar smartphone. Karena HS code-nya ada kemungkinan jadi salah. Percuma kalau email dicantumin, tapi HS code-nya tidak sesuai. Tetap tidak akan terbaca sebagai barang yang memiliki email sama sistem di Indonesia. Pastikan semua dokumen pendukung lengkap dan lampirkan mulai dari invoice lengkap by system dari jasa pengiriman dan invoice pembelian dari toko terkait. Masukin data sebenar-benarnya, jangan dimainin angkanya. Tergantung penyedia jasa yang kalian pilih, mereka masing-masing punya kebijakan berdasarkan regulasi negara di mana mereka beroperasi. Dari Singapura misalnya, UPS minta paket yang kita kirim ditempel dengan label UN3481, yang artinya barang dengan baterai tertanam tersebut aman untuk ditransportasikan. Tinggal Google aja dan print lalu ditempel di box. Lalu kalau dirasa masih kurang, mereka masih akan minta dokumen pendukung lagi yang namanya MSDS. Setiap barang elektronik itu punya MSDS, kayak dokumen pengujian dan sertifikasi baterai gitu. Untuk produk Apple, link MSDS-nya akan gue taruh di deskripsi. Semakin mahal service yang kalian pilih, semakin cepat sampai di Indonesia. Kalau Express biasanya tuh 1-2 hari lah. Ya. Nah, yang keempat nih, udah sampai di Jakarta barangnya. Akan ada proses sorting internal oleh penyedia jasa pengiriman. Mana barang yang perlu masuk jalur merah, mana yang bisa cukup masuk jalur hijau aja. Gini, sekarang dengan adanya peraturan blokir email, semua barang dengan nomor email wajib masuk ke jalur merah. Ini info dari Bea Cukai Bandara ya, kita kemarin ngobrol ya. Artinya wajib periksa fisik sebagai salah satu langkah untuk mendaftarkan email. Prosesnya kurang lebih bisa 3-4 hari. Seenggaknya ini ya info yang kita dapat sampai video ini dibuat. Nah, ini kita sebenarnya juga kaget ya, kita baru tahu nih. Dan buat kalian yang nggak tahu, petugas Bea Cukai itu punya pos di setiap jasa pengiriman. Biasanya mereka tinggal tunggu barang yang perlu dicek fisik dari jasa pengiriman setelah proses sortir tadi.
Cek fisik itu tingkatannya macam-macam, tergantung petugas di lapangan. Bisa cuman sebatas cek email di kotak HP, atau contoh kayak case Pixel 4a kami, sampai dinyalain HP-nya untuk cek email dari sistem HP. Oh ya, menurut pengalaman kami, jangan patokan sama tracking di web penyedia jasa pengiriman. Itu tuh hanya akurat, hanya sampai barang udah landing di Jakarta. Selanjutnya harus pakai tracking dari web Bea Cukai untuk memantau statusnya, terutama soal urusan kepabeanan. Data yang dibutuhkan untuk tracking adalah kode AWB pengiriman kalian. Misalnya berasa prosesnya lama, pantau statusnya di web tracking Bea Cukai. Status 203 validasi sistem itu cuma ngasih tahu bahwa komputer Bea Cukai sudah terima dokumen yang dikirimkan by system oleh jasa pengiriman. Sementara, ranah Bea Cukai sebenarnya baru dimulai di data tracking selanjutnya, sampai dengan penetapan SPPB MCP alias nilai pajaknya. Setelah itu kembali ke wewenang jasa pengiriman. Dari zaman dulu kan kalau udah season iPhone, bulan September sampai November itu semuanya mendadak diperketat pemeriksaannya, baik di bandara maupun kargo. Orang Bea Cukai juga tahu kali, lagi seasonnya iPhone. Apalagi kan sekarang saat-saat pandemi gini, satu-satunya jalur adalah via jasa pengiriman. Jadi ya antrian bakalan makin panjang. Ya logis banget sih kalau makin lama. Step yang kelima, setelah cek fisik, keluar yang namanya tadi gue bilang SPPB MCP. Itu adalah nilai pajak yang harus dibayarkan. Sebenarnya angkanya itu bisa kita ketahui sebelumnya, ya kan? Download aplikasi Bea Cukai dari Play Store, baru ada di Android so far, men, ya kan? Di sana ada fitur perhitungan pajak, dan so far dari pengalaman kami sangat-sangat akurat. Pajaknya nanti kita bayarkan langsung ke kurir jasa pengiriman saat barang diantarkan ke alamat kita. Yang keenam, setelah penetapan pajak, barang akan diarahkan kembali ke gudang pengiriman jasa kiriman untuk siap dikirimkan ke alamat bro dan sis. Untuk pantaunya ya, kembali lagi cek ke tracking jasa pengiriman, jangan di webnya Bea Cukai lagi. Terus saat kurir datang, HP diterima, ya kita bayar pajak ke kurir. Selesai? Belum tentu. Bagus kalau begitu datang, email sudah benar-benar tidak terblokir. Namun, ada beberapa case di mana kita harus menunggu beberapa hari sampai email terdaftar di Kominfo. Bea Cukai juga menyediakan fitur cek email di webnya, bisa kalian lihat di sini, ya kan? Terus kok finalnya itu statusnya cuma sebatas email telah berhasil dikirim ke Kominfo? Ya jelas, karena cuman sampai di sini aja tanggung jawab dari Bea Cukai. Ngomelnya kemana? Kalau status emailnya sudah terkirim oleh Bea Cukai tapi sinyalnya belum ada, ya ke Kominfo 159. Cuman memang dari kabar yang beredar tidak terlalu helpful call center itu. Itu masih jadi problem memang ya. Pasti ada yang nanya lagi nih, kok udah bayar pajak, email nggak terdaftar, dicek emailnya Kemenperin. Gini loh, sesuai dengan nama kementeriannya, Kementerian Perindustrian. Mereka cuma masukin database email dari perangkat yang memang diproduksi di industri di Indonesia, bukan barang impor. Barang impor pribadi ya masuknya ke cek email Bea Cukai tadi. Kalian mau cari sampai gila juga, itu nggak akan ada emailnya di database email Kemenperin. Sebenarnya gini, ada yang kurang menurut kami. Kenapa Kominfo tidak menyediakan fasilitas cek email sendiri? Padahal kan hilirnya mesin blokir itu kan urusannya Kominfo. Justru kok sekarang pengecekan email cuma dari hulunya, dari web Bea Cukai dan Kemenperin. Justru yang mencurigakan adalah ketika handphone jelas tidak resmi, nggak pegang bukti bayar pajak, tapi terdaftar di Kemenperin. Hati-hati, karena seperti yang diketahui, mesin blokir email atau CAIR itu mudah penuh dan akan sering dilakukan pembersihan. Jangan sampai data email kita mendadak gone dari sistem. Tapi kita nggak bisa komplain apa-apa. Ya karena nggak punya pegangan apa-apa. Betul. Gimana? Ribet nggak kirim-kirim HP dari luar negeri? Sebenarnya yang paling enak adalah hand carry, men. Paling cepet itu prosesnya, ya kan? Kita langsung ngurus sendiri dan ketemu langsung sama petugas Bea Cukainya. Langsung selesai di tempat pula, ya kan?
Keuntungan lainnya adalah kita dapat pembebasan pajak sebanyak $500 selama kita belum keluar dari airport loh ya. Apapun alasannya ya jangan keluar dari airport dulu sebelum registrasi IMEI. Camkan. Kalau keluar balik lagi terus dibalik laginya kapan-kapan tuh udah nggak berlaku diskon itu. Jangan lupa allowance $500 itu hitungannya per orang dan termasuk semua barang lain yang dibeli di luar negeri, bukan cuman HP doang yang dihitung. Sebenarnya perhitungan pajak itu beda loh antara kiriman dengan hand carry. Kalau kiriman itu 17,5% fix selama nilai barang di bawah $1.500 dan kalau hand carry 30-40% tergantung kita ada NPWP apa enggak. Ya jadi ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita hitung-hitung ya tidak terlalu jauh perbedaan antara hand carry dengan kita impor langsung via pengiriman. Cuman kalau hand carry to the point selesai langsung kita. So, begitulah cara untuk beli iPhone atau smartphone lain dari luar negeri secara proper. Menurut kami walaupun ribet, selama masih ada peraturan blokir IMEI kayak gini, ya hal ini mesti dilakukan karena ini adalah jalan yang paling safe untuk melindungi kelangsungan hidup handphone kita yang sudah dibayar mahal. As always, kalau kalian suka dengan video kami, klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau kalian masih nggak paham apa yang kami sampaikan, nonton dari awal lagi karena semua informasinya udah lengkap. Jangan nanya kalau belum nonton sampai habis. Ntar dulu, kalau kurang ya teleponnya jangan ke kami lagi. Teleponnya ke 159 Kominfo, ya kan? Bravo Bea Cukai juga bisa, ya kan? Atau ke jasa pengiriman langsung. Jasa pengiriman langsung. Tapi ya kalau mau nanya-nanya yang less technical, mungkin yang kami bisa jawab, ya bolehlah drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Apaan sih? Bye.